Shalom, Shalom Elohim buat semua anak-anak Bapa Yahweh, mempelai-mempelainya, para saksi-saksi sorga, para malaikat-malaikatnya yang giat bertugas. Shalom Elohim, salam kasih, salam hormat buat rohnya Bapa Yahweh yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu. Shalom, salam kasih, salam hormat juga buat Pangeran Ilahi, rohnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, rohnya Alfa dan Omega yang berdiam di dalam wadah Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom dan salam kasih, salam hormat juga buat pribadinya Roh Kudus yang berdiam di dalam wadah mempelai ilahi yang tercantik, terelok, mempesona, Ibunda Faye Hamdani. Shalom, 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 salam kasih, salam sukacita, salam damai buat semua anak-anak Tuhan walau dimanapun kalian berada. Sekali lagi kegerakan daripada rohnya yang kudus menggerakkan hati saya untuk menyampaikan isi hatinya kepada semua anak-anak Tuhan di detik-detik yang terakhir ini. Sesungguhnya cawan murkanya sedang tercurah, tertumpah di seluruh 4 penjuru bumi ini. Karena itu seruan bagi semua anak-anak Tuhan di muka bumi ini, bertobatlah dan bersaksilah tentang kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang Bapak Yahweh letakkan kepada saya pada hari ini, di mana saya ingin mengongsikan sedikit pengungsian mengenai kepekaan. Apa itu kepekaan? Di mana pada beberapa waktu yang lalu kawanan domba mengadakan pertemuan ilahi tanpa dirancang oleh manusia, yaitu pikiran manusia, di mana kami dipertemukan di sebuah rumah bertempat di rumahnya Mama Sarah, di mana Ibu Sarah ini pernah mengalami gangguan daripada sihir. Oleh itu Bapak menggerakkan kami di dalam kawanan domba ini untuk berkumpul di rumah itu dan mengadakan doa peperangan. Nah, saudara-saudari, suka untuk saya mengungsikan firman Tuhan di dalam kedaulatan Allah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, semua demi kemuliaannya, nama dan kerajaannya Maha Kudus, Maha Tinggi. Dengan rendah hati saya menyampaikan di dalam Mazmur 144 yang berbunyi demikian: terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, menjelang waktunya di dalam akhir zaman ini, di dalam proyek ilahinya, di mana setiap para mempelai-mempelainya haruslah diuji imannya tingkat tinggi, kepekaan roh, di mana penyusupan penyamaran sedang terjadi di mana-mana, di mana roh-roh keempat roh ini, Barabas, roh Thomas, Petrus dan Yudas, memakai orang-orang yang pintar, orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan, orang-orang yang memiliki karunia-karunia khusus, dan mereka ini keempat roh ini menyusup di dalam, menyamar menjadi serigala yang berbulu domba. Karena itu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kepekaan roh tingkat tinggi amatlah diuji habis-habisan kepada setiap para saksi-saksi surga, para mempelai-mempelainya, bahkan
para malaikat-malaikatnya yang berdiam di dalam casing tubuh manusia. Nah, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pertemuan itu setiap antara kami diuji habis-habisan dari segi mental, dari segi pikiran kami sebagai manusia haruslah dimatikan 100%. Tidak lagi bersandar kepada pikiran logika dan pikiran manusiawi kami, di mana pada waktu itu Bapa Yahweh itu sendiri memakai anaknya, hamba ilahinya, untuk menyampaikan suara isi hatinya yang sendiri turun untuk mengajar setiap anak-anaknya peka dengan suaranya, peka dengan firman-Nya, untuk mendeteksi roh demi roh musuh-musuh itu. Nah, saudara-saudari yang kasih di dalam Bapa Yahweh, sepanjang 3 minggu di dalam latihan ini berada di rumahnya Ibu Sarah. Di situ setiap kami para domba-dombanya diuji tes, dan setiap kami dididik penuh oleh kuasa roh Bapa Yahweh itu sendiri di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudari, mengapa setiap kita dipanggil, dibangkitkan roh untuk berperang? Seperti mana firman Tuhan yang saya sudah kongsikan sebentar tadi. Itu karena Bapa Yahweh mau setiap kita untuk bangkit sebagai prajurit-prajuritnya di zaman akhir ini. Untuk apa? Untuk sama bekerja sama dengan roh kebenarannya itu sendiri. Tanpa roh yang peka, setiap kita tidak akan bisa mendeteksi setiap roh-roh penyamaran dan penyusupan ini yang menghalang-halangi suara kebenaran 01 itu disampaikan melalui setiap para saksinya dan juga kepada 3 pribadi ilahi di dalam Bapak Iman Lahagu, Bapa Yahweh itu sendiri, di dalam Pangeran Ilahi, Saudara Aditya Nugrahanto, rohnya Tuhan Yesus itu sendiri, dan juga pribadi Roh Kudus yang ada di dalam wadah tubuh Ibunda Fei Hamdani. Nah, saudara-saudari, ketika 3 minggu kami berada di dalam pertempuran secara massal, di situ kami diajar juga di dalam pertempuran secara senyap, yaitu serang hendap. Dan waktu itulah Bapa Yahweh membukakan di manakah kubu-kubu musuh yang ada di dalam rumah itu. Dan syukur haleluya karena kuasa kedaulatan Bapa Yahweh itu sendiri, Mama Sarah dilepaskan dari ikatan roh sihir mantra yang telah digunakan pakai oleh roh yang daripada Kalimantan. Dan Bapa sendiri membukakan rahasia itu. Dan sebenarlah kata firman Tuhan, bila Allah berperang bagi kita, siapakah lawan kita? Dan pada waktu itu juga Bapa Yahweh menyingkapkan kami di mana rohnya Abaddon, yaitu malaikat maut, berlegar-legar untuk menyamar memakai siapapun saja yang tidak peka akan rohnya Bapa Yahweh. Suara 01 itu bisa menyusup berbagai cara dengan taktik yang halus, memakai firman Tuhan, memakai suara anak-anaknya, dan mengcopy paste suara Bapa itu sendiri. Karena itu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah kesaksian singkat daripada saya untuk kita semua, agar kita senantiasa berjaga-jaga, berwaspada, dan memiliki iman dan roh yang peka. Bagaimana caranya? Matikan pikiran logika dan pikiran hati yang akan mengendarai kita di dalam dalam rohnya yang ilahi, yaitu roh kebenaran itu sendiri. Dialah Alfa dan Omega. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom Elohim.